kaitan juga dengan Kementan yang melakukan refocusing anggaran dengan menambah anggaran Ditjen Sarpras dan Ditjen Tanaman Pangan. Nah, dari Anda sendiri melihatnya begitu ya, dari dapil Anda saja begitu, apa yang bisa ditingkatkan ataupun juga apa yang dibutuhkan begitu berkaitan dengan refocusing anggaran ini untuk bisa meningkatkan produksi padi. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Ono? Ya, jadi sebenarnya refocusing itu penting ya. Penting untuk dilakukan terutama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar pertanian, irigasi, sarana prasarana, bibit dan yang lainnya. Tapi yang lebih penting lagi nih, rakyat juga harus tahu bahwa pemerintahan Jokowi ini dari tahun ke tahun anggaran Kementerian Pertanian itu turun. Coba misalnya saya punya data, misalnya 2015 itu sempat 32 triliun, 2016 27 triliun, 2017 24 triliun, 2020 hanya mencapai 2019 misalnya 21 triliun, terus turun sampai terakhir 14 triliun. Nah, jadi sebenarnya fokus enggak sih pemerintah ini untuk bisa membackup, untuk bisa mendorong terkait dengan produksi pertanian yang meningkatkan kesejahteraan petani, lalu bicara terkait dengan kemandirian, swasembada, bahkan bicara terkait dengan kedaulatan. Dari sisi anggaran terus diturunkan. Niat gak sih pemerintah untuk menghentikan impor? Yang saat ini kita sangat tergantung terkait dengan impor bawang putih, ya, daging, gula, dan lain sebagainya, termasuk beras. Gitu. Ya. Jadi saya sih berpikir ya harusnya pemerintah, harusnya Presiden Kementerian Pertanian bukan hanya melakukan refocusing, tapi mengembalikan bagaimana pertanian ini menjadi sumber daya yang utama bagi bangsa ini. Kalau bangsa ini mau maju, mau menjadi Indonesia emas ke depan. Ya, baik. Ya. Pak Ono belum terjawab begitu dari dapil Anda sendiri, dari Indramayu yang dibutuhkan apa begitu Pak Ono? Ya sekarang gini, petani butuhnya apa sih? Oh air, air misalnya. Air itu, Mbak, di mana-mana petani, karena sistem irigasi teknisnya itu hanya sedikit ya. Jadi petani itu harus menyedot air dari sungai, dari saluran, di mana mereka membutuhkan solar, membutuhkan pompa, membutuhkan solar, membutuhkan kos tambahan. Oke, baik. Nah, anggaran Kementerian Pertanian harusnya bisa meminimalisir keluarnya kos tambahan bagi para petani. Baik. Yang kedua misalnya terkait dengan asuransi. Kemarin banyak tuh kejadian pada saat El Nino. Ya. Mereka sudah bayar premi. Ya, sudah bayar premi, tapi tidak cair nih. Oke, baik. Ininya nih, asuransinya nih. Nah, sehingga itu pun kan harus bagaimana refocusing ini ditekankan kepada petani menghindari keluarnya kos-kos tambahan. Oke, baik. Tadi untuk asuransi tidak cair, problemnya apa, Bapak Ono? Singkat saja. Ya sekarang gini, misalnya asuransi, kalau tidak salah Jasindo ya, kalau tidak salah ya. Mereka itu kan juga punya hitung-hitungan, di mana misalnya daerah rawan bencana, mereka tidak mau cover, tapi mereka terima preminya. Tapi setelah di situ terjadi El Nino, bahkan misalnya terjadi kebanjiran, ini ternyata masuk zona merah mereka yang sebenarnya mereka tidak bisa kepesertaan itu dilakukan. Nah, sehingga banyak laporan dari petani di daerah pemilihan saya di Indramayu. Ya, mereka sudah bayar premi, tapi tidak cair. Oke, baik. Nah, inilah yang mengakibatkan misalnya petani tidak bisa menanam lagi setelah terjadinya pusong. Nah, baik. Terus yang perlu diingat lagi nih, Mbak, ya petani kita kan banyak petani gurem. Petani yang kepemilikan lahannya di bawah 2 hektar atau rata-rata kepemilikan lahannya 0,2 hektar
dan ya mereka petani penggarap. Ya. Mhm. Mereka harus keluar sewa juga tuh. Ya. Nah, sehingga refocusing ini paling tidak misalnya sekarang ya harusnya misalnya pemerintah bisa memberikan bantuan misalnya pupuk, ya pupuk dibantu tuh. Misalnya kalau dulu misalnya ada bantuan pupuk organik misalnya untuk sebelum masa tanam misalnya dalam pengolahan lahan. Ya mungkin itu yang dibutuhkan oleh petani. Ya, baik. Yang kedua, ya tadi misalnya untuk air misalnya. Ya, baik. Bisa nggak sih petani tidak mengeluarkan uang tambahan gitu kan untuk bisa menghadirkan air di sawahnya? Baik. Pak Ono juga menyoroti begitu berkaitan juga dengan impor, seperti apa agar impor ini sendiri tidak menekan ataupun juga tidak membuat rugi para petani begitu ya di dalam negeri. Nah, di satu sisi juga kita melihat begitu bahwa impor saat ini ya khususnya di tahun 2024 ini adalah sebuah urgensi yang harus dilakukan mengingat bahwa kenaikan harga beras juga sudah cukup signifikan begitu. Nah, tapi mungkin poin-poin apa yang menjadi perhatian Anda Pak Ono dan bisa mungkin diperbaiki oleh pemerintah ke depannya? Ya, terkait dengan menjaga stok beras ya, sekaligus diperhadapkan dengan tadi nasib para petani, terus harga beras di pasarannya masih tinggi. Ya memang saat ini ya tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah kecuali impor. Makanya pemerintah telah menetapkan untuk 2024 ini impornya mencapai 3,6 juta ton. Ya. Walaupun kemarin dari laporan Kementan dari laporan Kepala Bappenas baru 500.000 ton yang realisasi dan itu sudah diimpor pada Januari yang lalu. Nah sekarang mau impor lagi di saat petani mau panen. Ini kan satu hal yang akan sangat merugikan petani. Oke, baik. Ya. Kalaupun bicara terkait dengan menaikkan cadangan beras nasional dari 1 juta menjadi 2 juta, ya langkahnya apa? Ya tadi impor. Terus yang kedua terkait dengan penyerapan. Bulog mampu nggak untuk membeli gabah yang harganya misalnya 7.000 bahkan 8.000 di saat dia mendapatkan penugasan dengan HPP gabah yang rendah, ya masih di bawah 5.000. Nah, terus Bulog juga mempunyai aturan yang sangat rigid, itu kan tidak semua jenis beras bisa diserap oleh mereka. Padahal di Indramayu saja untuk musim tanam yang pertama, dia memproduksi satu varietas yang namanya varietas kebo yang bisa mencapai 1,2 juta ton gabah yang Bulog saat itu tidak mau menyerap karena menurut mereka tidak sesuai dengan spesifikasi yang mereka harapkan. Nah, kemarin juga saya sampaikan harusnya Bulog bisa menyerap. Toh ibaratnya beras itu lebih enak daripada beras impor, beras dari Pakistan, beras dari Vietnam dan yang lainnya. Nah, kemarin di Rut Bulog sih berjanji akan mampu menyerap. Nah, sehingga ya penugasan dari pemerintah pun harus fleksibel sebenarnya dalam hal harga. Jangan Bulog diberikan penugasan yang hanya menyerap misalnya hanya 3%, 5% ya dari seluruh produksi padi Indonesia. Bulog harus bisa melakukan penyerapan yang maksimal. Sehingga apa? Sehingga Bulog bisa menjalankan fungsi sebagai buffer, sebagai pengendali harga, baik harga di petani maupun harga beras di pasar. Oke, jadi baik. Bulog ini harusnya Pak Rahmat ya dikembalikan kepada fungsi di saat kejayaan Indonesia di zamannya jujur ya zaman Orde Baru gitu kan. Baik. Karena kan enggak Pak, mau didorong menjadi profesional ya kan tidak profesional juga. Ya, baik. Ya kan?